Hai, pejuang UTBK 2020. Selamat datang kembali di channel Panji Faisal Muhammad. Kali ini saya langsung merespon kabar dari LTMPT bahwa kuantitatif beberapa soal menggunakan bahasa Inggris. Maka saya langsung bongkar semua ebook yang saya miliki, SAT, GMAT maupun JRE. Saya akan bahas di sini, kupas tuntas untuk keberhasilan kalian menuju kampus yang diinginkan. Jangan lupa tombol subscribe diklik ya, karena channel ini akan sering update mengenai soal UTBK kuantitatif. Yuk langsung saja soal nomor 1. Dua bilangan positif A dan B ada di barisan 4 A, B, 12. Tiga bilangan pertama membentuk barisan geometri dan tiga bilangan terakhir membentuk barisan aritmetika. Difference, selisih dari B dikurangi A sama dengan K. Dari 4 A, B, 12 tercipta dua barisan yang berbeda. Barisan yang pertama ini barisan geometri yang berisi 4 A dan B. Kemudian tiga bilangan terakhir terbentuk barisan aritmetika. Oke, yang berisi A, B, dan 12. Oke, tips untuk soal seperti ini biasanya langsung saja. Geometri berkaitan dengan rasio, aritmatika berkaitan dengan selisih atau beda ya. Nah, rasio bisa kita tulis menjadi R sama dengan U2 per U1 sama dengan lagi U3 per U2. Yang kita pakai yang ini. Maka dari soal didapat A per 4 sama dengan B per A. Dengan kali silang kita dapatkan A kuadrat per 4 sama dengan B. Kita simpan dulu. Kemudian dari barisan aritmatika rumus selisih ya, berarti beda itu akan sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Ini yang akan kita pakai. Maka dari soal didapat B dikurangi A sama dengan 12 dikurangi B. Didapat 2B dikurangi A sama dengan 12. Nah, lihat, sudah tercipta dua variabel dengan dua persamaan. Maka tinggal substitusi atau eliminasi. Soal ini dapat dikerjakan. Oke, saya pakai substitusi ya. Saya substitusi B sama dengan, berarti 2B saya ganti menjadi A kuadrat dibagi 4 dikurangi A sama dengan 12. Oke, kita kalikan semua dengan angka 4 ya. Angka 2 aja deh. Berarti dengan angka 2 kalikan 2 ini 4 dibagi 4 habis jadi A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 24. Langsung dipindahkan karena tujuan kita adalah pemfaktoran persamaan kuadrat. AA 4 dan 6. Di sini min 2 berarti ini min, ini plus. Didapat A sama dengan min 4. A sama dengan 6, sorry. Manakah yang kita pilih? Nah, lihat dari awal disebutkan bahwa dua bilangan positif A dan B. Maka yang kita pilih adalah A sama dengan 6. A sama dengan 6, maka didapat 2B sama dengan 18. Maka B-nya sama dengan 9. Oke, berarti selisihnya B dikurangi A sama dengan 9 dikurangi 6. Hasilnya 3. Lanjut, soal nomor 2 tentang diagram Venn. Kalau ada soal seperti ini, pastikan kalian mengerjakan yang saya lingkari. Yang dalam kurung abaikan. Oke, dengan melihat yang seperti ini sudah cukup untuk menjawab soal. Oke, saya akan kupas tuntas. Yang opsi A gabung
Artinya ketika A gabung ini, semua anggota di himpunan A harus masuk. Sedangkan ada anggota di himpunan A ini yang putih, berarti jelas ini salah. Coba yang E dulu, B dikurangi. Ketika B dikurangi artinya hanya B saja. Sedangkan ini ada yang nyangkut ya. Ada arsiran di sini, maka jelas E pun salah. D pun sama, A dikurangi. Ketika A dikurangi berarti A-nya saja. Sedangkan di sini ada berwarna putih di himpunan A, maka jelas ini salah. Yang C pun sama, C gabung. Artinya ketika C gabung dengan apapun, C harus penuh arsirannya. Sedangkan ada yang warna putih, berarti yang C pun bukan, jelas B jawabannya. Dengan cara seperti ini akan cepat menentukan diagram Venn mau 3 variabel mau 2 variabel. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Biasakan kalau ada soal cerita seperti ini langsung dibuat persamaannya. Oke, persamaan yang dibuat adalah harga setelah didiskon. Harga setelah mendapatkan diskon. Oke, Hanif membeli sebuah celana jeans dengan diskon 70%. Berarti harga jeans itu menjadi 30% X. 30% dari mana? 100% dikurangi 70%. X itu harga awal jeans. Berarti harga kemeja itu menjadi 40 ya, berarti 60% Y. Nah, lanjut ke kalimat berikutnya. Jika setelah didiskon harga kemeja menjadi 120.000 lebihnya. Berarti begini, persamaan pertama kita dapat harga kemeja tentu setelah diskon ya menjadi 120.000 lebihnya. Berarti ditambah harga jeans. Harga kemeja itu kan 60% Y sama dengan 120.000 tambah harga jeansnya 30% X. Yang kedua, dan uang yang dibelanjakan 840. Berarti harga kemeja setelah didiskon ditambah harga jeans juga yang setelah didiskon, kosnya 840.000. Berarti harga kemeja itu kan 60% Y ditambah harga jeansnya 30% X sama dengan 840.000. Tinggal substitusi dan eliminasi dua persamaan ini, maka akan didapat pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya, harga awal jeans. Jeans itu kan X ya, berarti yang kita substitusikan adalah Y sama dengan. Betul? Nah, berarti yang kita substitusikan adalah Y sama dengan 60% Y ganti ke sini. Oke, berarti langsung saja 120.000 ditambah 30% X ditambah masih tetap 30% X sama dengan 840.000. Oke, 30% tambah 30% X. Boleh, ini jadi A dulu supaya nggak bingung. Jadi 2A sama dengan 720.000. Maka A-nya menjadi 360.000. Berarti A-nya kita ganti lagi. A itu kan 30% X ya, sama dengan 360.000. Berarti X sama dengan 360.000 dibagi 30%, 30/100. Oke, 360 dibagi 30, 12 ya. 12, nolnya ada 3, tambah nolnya 2 lagi. Berarti dapat 1.200.000 jawabannya. Yang
D. Oke, selanjutnya nomor 4 tentang sudut dalam segitiga. Oke, lihat gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama 110. Ini X, ini Y. Dari sini kita dapat X ditambah Y sama dengan 70 derajat. Ya. Kemudian kita gambarkan ulang segitiga yang semuanya nih. Ini kan 110, ya kan? Ini nggak kepake juga sih. Kayak ini A, ini kan Y tambah X, ini X tambah Y ya. Berarti dari segitiga yang besar ini kita dapatkan A ditambah 2X ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Maka A ditambah 2X tambah Y sama dengan 180. Berarti A ditambah 2 kali 70, 140 derajat. Oke, berarti A sama dengan 40 derajat. Lanjut soal nomor 5. Sebuah komponen elektronik memiliki peluang, jadi yang kita baca cukup yang bagian pentingnya saja. Peluang gagal itu 0,1. Otomatis secara tidak langsung bahwa peluang berhasilnya adalah 0,9. Jika ada 6 komponen dalam sirkuit itu, berapakah peluang setidaknya 1 gagal? Oke, peluang setidaknya 1 gagal. Berarti kalau seperti ini ya, bisa saya tulis menjadi 1 dari 6 komponen gagal ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu kalau menghitungnya seperti ini akan sangat capek ya, terlalu banyak. Maka kita gunakan konsep peluang komplement. Peluang setidaknya 1 gagal itu P. Maka P komplementnya adalah tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Yang artinya ini pun semuanya berhasil. Ke-6-6-nya berhasil. Oke, berarti peluang komplementnya adalah 0,9 kita pangkatkan 6. Ya kan? 0,9 kali 0,9 kali 0,9 sampai 6 kali. Nah, ini tinggal dihitung saja. Saya sudah menghitung, hasilnya adalah 0,531441. Nah, silakan tinggal dihitung saja. Berarti ingat, peluangnya itu sendiri ditambah peluang komplement akan sama dengan 1. Yang ditanya adalah peluang awal ya, berarti 1 dikurangi peluang komplement. Berarti 1 dikurangi 0,53. Kita bulatkan ini menjadi 0,53 saja. Yang biasanya kalau di SAT atau GMAT ya dibulatkan. Maka didapat 0,47. Jawabannya B. Nomor 6. Untuk polinomial Px, nilai dari P3 sama dengan min 2. Pernyataan berikut ini yang benar adalah P3 sama dengan min 2 itu kata teorema sisa mengatakan bahwa artinya Px dibagi, bahasanya begini, X sama dengan 3 ya kan, kita pindahin X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini si pembaginya, bersisa min 2. Maka kita cek opsi mana yang memenuhi.
PX dibagi X plus 3 bersisa min 2 salah. PX dibagi X min 3 bersisa min 2, ini yang benar. Yang lain ini ngaco. Oke, ingat teorema sisa ya, silakan dibuka lagi. Nomor 7. Jika sebuah prisma segi 4 square ya dimasukkan ke dalam silinder lingkaran yang sempurna dengan radiusnya 3 dan tingginya 6, volume yang di dalam silinder tabung itu tetapi di luar prisma adalah, oke, berarti begini, ada prisma ya dengan alasnya persegi. Oke, ini prismanya. Kemudian di luar prisma ini ada tabung. Oke, berarti begini ya maksudnya. Nah, titik sudut dari masing-masing persegi itu menyentuh lingkaran si silinder. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Oke, berarti akan didapat tinggi dari tabung sama dengan tinggi tabung akan sama dengan tinggi prisma. Kan? Kemudian kita bisa gambarkan terpisah nih si alasnya. Alasnya seperti ini, ada sebuah lingkaran. Kemudian di dalamnya ada persegi. Maka didapat ini pusatnya, diameter lingkaran itu sama dengan diagonal si persegi ya. Berarti diameternya 6, ini S, ini S. Kita dapatkan berarti S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Pitagoras ya, ini siku-siku. Berarti 2S kuadrat sama dengan 36. S kuadrat sama dengan 18. Stop sampai sini, langsung ke soal. Volume yang diminta adalah volume tabung dikurangi volume prisma. Volume tabung rumusnya Pi R kuadrat T dikurangi volume prisma luas alas kali tinggi. Oke. Informasi kalau di luar sana pi yang digunakan itu yang umum adalah 3,14 berbanding terbalik dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia seringnya memakai 22/7, tapi kalau di luar sana memakainya 3,14, seringnya seperti itu. R-nya 3 ya, 3 pangkat 2, tingginya 6 dikurangi luas alas prisma karena berbentuk persegi ya, berarti S kali S, S kuadrat. S kuadrat itu kan 18 dikali tingginya 6. Oke, ini trik ya dalam menghitung. Supaya cepat menghitung, maka 18 saya tulis menjadi 2 kali 9. Kenapa? Lihat, jadi 3,14 ya kan. Ini 9 kali 6, saya jadi 1, 9 kali 6 seperti ini, dikurangi 2, 9 kali 6. Jadi ibarat 9 kali 6 ini sebagai A. Ini A, ini A. Berarti kan tinggal kita faktorkan. Didapat begini ngitungnya, 3,14 dikurangi 2 dikali 9 kali 6. Begitu. Jadi lebih cepat menghitungnya. Ini hasilnya 1,14. 9 kali 6, 54. Tinggal dikalikan. Oke, berarti 114 ya. 114 dikali 54. 4 kali 4 16. 5 4 0 2 7 5 6 5 1 6. Hasilnya adalah 6156. Dua angka di belakang dua angka ya. Di belakang dua desimal di belakang angka 61,56. Dan biasanya juga
dibulatkan jadinya 61,6. Jawabannya C. Soal nomor 8. Dua mobil memulai pada waktu yang sama dari sebuah titik tertentu, bergerak di dua jalan yang berbeda at right angles. Nah, ini teman-teman harus mengetahui right angles di sini berarti siku-siku. Jadi tidak bisa ya kita menerjemahkan bahasa Indonesia begitu saja ke dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris memiliki istilah sendiri, apalagi matematika. Banyak sekali istilah-istilah yang tidak bisa ditranslate begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Oke, their speeds are 36. Oke, berarti bisa langsung kita gambarkan ya. Ini titik awalnya, kemudian karena membentuk segitiga siku-siku, bebas lah, berarti ke sini, ini sama ke sini, segitiga siku-siku. Pertanyaannya itu jarak antara mereka, berarti yang diminta adalah yang merah ini, hipotenusanya, ya kan? Berarti tinggal kita hitung, kita konversi nih 36 km per jam. Karena dia pengennya dalam bentuk meter, maka kita ubah dulu 36 km ke meter, tambahin nolnya 3 per jam ke menit menjadi 60 ya. Ini meter per menit. Oke, berarti tinggal dicoret, jadilah 600 meter per menit. Kalau 48 kilometernya berarti 48, nolnya tambahin 3 per 60 meter per menit, jadi 48 dibagi 6, 8 ya, 800 meter per menit. Kemudian dia pengennya 15 detik. 15 detik itu berapa menit sih? Oke, 15 detik itu kan berarti 15 per 60 ya. Kalau ingin dibuat dibuat menit, berarti 1/4 ya. Oke, tinggal kita kalikan saja nih angka yang tadi. Ini tinggal dikali 1/4 dikali 1/4. Hasilnya berarti 150, yang di sini 200. Oke, berarti boleh di sini 150, ini 200. Didapatkan segitiga siku-siku dengan ukuran seperti ini, berarti kita bisa pakai Pitagoras. Nah, triple Pitagoras yang bisa dipakai adalah 3, 4, 5. Kemudian kita urutkan juga 150 dengan 200. Harus konsisten bahwa 3 dikali berapa yang hasilnya 150, dikali 50 ya. Coba cek, 4 kali 50 200 pas, maka ini pun tinggal dikali 50, hasilnya 250. Jawabannya C. Oke, soal nomor 9. Rata-rata 7 bilangan bulat berbeda adalah 12. Bilangan terkecilnya min 15. Oke, karena A ini pengennya bilangan terbesar yang mungkin, maka begini ya awalnya. Karena rata-ratanya adalah 12, maka saya tulis 12 tambah 12 tambah 12 terus ya. Kita samakan dulu supaya mudah. Ada 6, satu lagi. Oke. Bilangan terkecilnya min 15. Berarti berapa nih pengurangnya? Bisa kita tulis menjadi 12 ditambah suatu bilangan, hasilnya min 15. Maka A ini sebagai min 27 ya. Oke. Artinya kita bisa tuliskan di sini ada selisih 27. Ya,
Supaya angka yang di ujung ini menjadi bilangan yang sangat besar, maka logikanya adalah kan awalnya min 15, berarti ini min 14, kita perkecil min 13, min 12, min 11, min 10. Nah ini jangan min 9 ya. Lihat polanya nambah 1 terus, berarti ini akan ditambah 26 ya. Ini ditambah 25, 24, 23, 22. Kenapa perlu tambah ini? Supaya yang awalnya min 15 akan kembali menjadi 12 lagi. Yang awalnya min 14 berubah menjadi 12 lagi ketika ditambahkan dengan 26. Jadi kita tidak merubah hasil, hanya merubah angka. Hasilnya tetap rata-ratanya 12. Maka yang 12 di sini tinggal ditambahin tuh dengan lingkaran-lingkarannya. Nah, sudah jelas. Ada 6 lingkaran yang minimal 20. 20 dikali 6 aja sudah 120-an ya. Berarti ini sudah jelas lebih besar dari 84. Jadi jawabannya A lebih dari B. Oke, seperti itu. Soal nomor 10, kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya sudah ada bocoran bahwa ketika melihat soal seperti ini, instingnya harus muncul bahwa sepertinya ini tidak bisa satu pernyataan saja, harus dua-duanya dicoba bersamaan, entah berhasil atau gagal. Nah, ini salah ketik ya, harusnya X tambah Y. Oke, coba kita lihat. CD tegak lurus dengan AE, berarti di sini ya. Ini 90, siku-siku, berarti ini didapat 20 derajat. Nah, lihat. Sampai sini sudah jelas bahwa tidak akan bisa kemana-mana kalau cuman pernyataan satu doang. Oke, maka kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. AC segitiga sama kaki. Ini kaki yang sama. Otomatis di sini 70. Karena kakinya sama. Ini otomatis juga jadi 20. Oke. Nah, X tambah Y berapa? Lihat segitiga siku-siku B C D. B sudut B Y, sudut C nya itu kan 20 tambah X ya. Maka didapatkan 90 ditambah Y ditambah 20 ditambah X sama dengan 180. Maka X tambah Y sama dengan 180 dikurangi 110. Oke, dapatlah 70 derajat X tambah Y nya. Berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tapi satu saja tidak ya, C berarti. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya karena channel ini akan sering update, sering membahas prediksi UTBK 2020 tentang kuantitatif yang soalnya bersumber dari FAT, GMAT, dan JRE untuk menambah wawasanmu dalam istilah bahasa Inggris matematika di luar sana, karena mereka punya istilah sendiri, tidak bisa ditranslate begitu saja. Jangan sampai kita bisa menghitung matematikanya tapi karena keterbatasan suku kata istilah matematika kita nggak bisa mengerjakan. Sayang sekali. Oke, terima kasih. Semangat selalu.